Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Buah dari Mi'raj Ruhani. Wahai sahabat ruhani, pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini bukan sekadar lintasan waktu, tetapi pendakian sunyi menuju sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih sejati? Mi'raj. Kata ini bukan hanya milik para nabi. Ia adalah panggilan senyap yang bersarang dalam dada setiap hamba. Ia bukan sekadar perjalanan ke langit, tapi penembusan ke kedalaman jiwa. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyingkap bahwa Mi'raj Ruhani adalah saat ketika hati bangkit dari keterikatan dunia dan perlahan mendaki menuju cahaya ketuhanan. Namun sahabatku, pendakian itu bukan tanpa tanda. Ia meninggalkan jejak, dan dari jejak-jejak itulah kita tahu telah terjadi Mi'raj di dalam. Bukan dengan sorak, bukan dengan keajaiban lahiriah, melainkan dengan perubahan batin yang tenang, namun menggetarkan. Mari sejenak kita telusuri buah-buah halus yang tumbuh dari Mi'raj Ruhani menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga tiap buah ini menjadi cermin bagimu. Apakah engkau telah naik, ataukah baru mulai melangkah? Kehadiran hati yang stabil dan mendalam. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa ketika ruh seorang salik telah mencapai Mi'raj, maka buah pertama yang merekah di taman batinnya adalah hudur al-qalb, kehadiran hati yang stabil dan mendalam. Ini bukan sekadar perasaan damai yang datang dan pergi, melainkan keadaan menetap, sebuah pusat kesadaran yang kokoh di tengah hiruk-pikuk dunia. Ia seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, namun daunnya menari mengikuti angin samudra tak terlihat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyampaikan bahwa hati yang telah bersih dari noda ego dan dihiasi dengan zikrullah akan menjadi bejana cahaya. Hati semacam ini tidak terombang-ambing oleh peristiwa luar. Ketika dipuji, ia tetap tunduk. Ketika dicela, ia tetap sabar. Ketika diuji, ia tetap ridha. Tidak ada lagi ruang bagi kegelisahan yang berasal dari dunia. Ia telah menemukan pusat gravitasi ruhani, Allah semata. Wahai kekasih Allah, hati yang hadir adalah hati yang menyaksikan. Ia menyaksikan Tuhan dalam setiap helaan napas, dalam detik yang mengalir, dalam gema azan yang meresap ke dada. Ia tidak hidup di masa lalu yang telah tiada, tidak pula larut dalam masa depan yang belum ada. Ia hadir di sini, di saat ini, bersama Allah. Sebagaimana para arif menyebutnya, hati yang sadar berada dalam hadirat ilahi, meski dunia memanggil dari segala arah. Firman Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dengarkan ini, wahai jiwa yang rindu. Bila engkau ingin menghadirkan hatimu, jangan mulai dengan memaksa perasaan. Mulailah dengan tunduk. Tundukkan kepala dalam sujud, tundukkan nafsu dalam diam, tundukkan egomu dalam tangis. Karena hati yang hadir bukan hasil dari kehendak semata, tetapi buah dari penyerahan yang tulus kepadanya. Ia seperti permata yang tak akan tampak selama debu ambisi masih menyelimuti cermin batinmu. Kadang engkau merasa kosong. Itu bukan akhir, itu panggilan. Panggilan agar engkau kembali pulang ke hatimu sendiri. Pulang ke ruang sunyi di mana hanya ada engkau dan dia. Maka, bukalah pintu hati itu perlahan. Masuki dengan zikir, duduklah dengan sabar. Biarkan cahaya itu menetes setetes demi setetes, hingga jiwamu tidak hanya tahu, tapi menyaksikan. Ya Allah,
anugerahkan kepada kami kehadiran hati yang tidak tergoyahkan oleh dunia, yang tenang dalam menghadapi badai, dan yang senantiasa bersandar padamu. Jadikan kami hamba yang ketika diam, hatinya berzikir, ketika bergerak, ruhnya bersamamu. Amin ya Rabbal Alamin. Kematangan hikmah dan kebeningan ucapan. Sahabat yang mendambakan makna. Ketika ruh telah mendaki mi'rajnya, maka lisan pun menjadi cermin dari kejernihan batin. Kata-katanya tidak lagi lahir dari dorongan emosi, tetapi dari sumur hikmah yang dalam. Ia berbicara bukan untuk memuaskan ego, tapi untuk menyentuh jiwa. Ucapannya menjadi embun bagi hati yang gersang, dan diamnya menjadi bahasa rahasia antara dia dan Rabb-nya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa seorang salik yang telah sampai pada mi'raj ruhani akan berhati-hati dengan setiap kata yang keluar dari lisannya. Ia tahu bahwa lidah adalah alat penentu, bisa membawa ke surga atau menjerumuskan ke neraka. Maka ia menjaga ucapan sebagaimana seorang penjaga menjaga harta karun yang berharga. Wahai jiwa yang haus akan kebeningan, ucapan yang jernih tidak dapat dihasilkan oleh hati yang keruh. Ia hanya muncul saat jiwa telah merdeka dari keinginan untuk terlihat bijak dan benar-benar tenggelam dalam samudra cinta ilahi. Kata-kata itu bukan hasil olah pikiran semata, tetapi pancaran dari hati yang telah tercerahkan oleh nurnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan sahabatku, hikmah sejati bukan sekadar pengetahuan, melainkan kefahaman ruhani yang menyentuh realitas batin. Kebeningan ucapan bukan tentang keindahan bahasa, tetapi tentang kemurnian sumbernya. Lisan yang keluar dari hati yang bersih akan menjadi jalan keselamatan, sementara lisan yang keluar dari hati yang keruh hanya akan menambah kebisingan dunia. Maka, sebelum engkau berbicara, tengoklah hatimu. Sudahkah ia bersujud dalam makna? Sudahkah ia berserah dalam hakikat? Jika belum, maka diamlah. Karena diam seorang salik lebih bercahaya daripada ucapan yang belum matang. Ya Allah, beningkan lisan kami dari kesombongan dan dusta. Tumbuhkan hikmah dalam diri kami, agar ucapan kami menjadi cahaya, bukan bara. Jadikan kami penyambung rahmat-Mu dengan kata-kata yang lembut dan bersumber dari hati yang Engkau terangi. Amin ya Hadi al-Hairin. Kecintaan yang tulus pada hamba Allah tanpa pamrih. Wahai pecinta keheningan yang memekarkan rahasia, jika ruh telah menapaki tangga mi'raj, maka salah satu buah yang harum semerbak adalah kecintaan yang tulus kepada sesama hamba Allah, tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa kepentingan. Cinta ini bukan cinta sentimental yang rapuh oleh perubahan suasana hati, melainkan cinta yang bersumber dari rahasia ilahi dalam dada. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyingkap bahwa ketika hati telah tercerahkan oleh nur Allah, maka ia akan mencintai makhluk karena Allah. Ia tak lagi melihat kulit, status, kehormatan, atau penampilan. Yang ia lihat hanyalah ruh yang sedang berjalan menujunya. Maka, setiap pertemuan adalah kesempatan untuk berkasih sayang, dan setiap sapaan menjadi zikir yang hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah kalian beriman hingga kalian mencintai satu sama lain." Hadis riwayat Muslim. Dengarkan, wahai jiwa yang dipanggil untuk mencinta. Cinta yang tulus adalah buah dari hati yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ia mencintai tanpa ingin dibalas. Ia memaafkan tanpa menunggu permintaan maaf. Ia memberi bukan karena orang itu pantas, tapi karena Allah itu Maha Pemberi. Cinta seperti ini hanya mungkin tumbuh jika keakuan telah luluh lantak, dan yang tersisa hanya kerinduan kepada keridhaannya. Wahai sahabat cahaya, seorang salik yang telah mencapai mi'raj akan memandang setiap manusia seperti ia memandang cermin. Ia tak mencari celah, melainkan melihat potensi cahaya dalam setiap wajah. Ia tidak bersikap kasar walau disakiti, karena hatinya telah dipenuhi kelembutan yang tak dibuat-buat. Cinta itu bukan lemah,
melainkan kekuatan. Ia mampu menyembuhkan luka yang tak terucap dan menyalakan lilin di lorong gelap hati manusia. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surah Maryam ayat 96. Maka renungkanlah ini. Apakah cinta kita masih terikat syarat? Apakah kasih kita masih berharap balasan? Jika iya, maka belum suci. Karena cinta yang suci adalah cinta yang terus memberi meski tak dikenal, yang terus menyapa meski tak dibalas, dan yang terus memaafkan meski tak dihargai. Itulah cinta ruhani, cinta yang tumbuh dari makrifat. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami cinta yang hanya karenamu, cinta yang menghapuskan dendam, yang meluruhkan iri, dan yang menghidupkan kedamaian dalam sesama. Jadikan kami jalan kasih-Mu di dunia ini, dan bangkitkan kami kelak bersama para pecinta sejati-Mu. Amin ya Wadud, ya Rahman, ya Rahim. Kefasihan ruh dalam memahami tanda-tanda ilahi. Wahai pejalan sunyi di jalan cahaya, ketika ruh telah melintasi tirai-tirai keakuan dalam mi'rajnya, maka ia akan dianugerahi kefasihan yang tak berasal dari lisan, melainkan dari ruh. Inilah kefasihan ruh dalam membaca dan memahami tanda-tanda ilahi yang terserak di seluruh penjuru alam. Ia membaca angin sebagai pesan. Ia menatap langit sebagai wahyu tak bersuara. Ia memandang wajah manusia dan melihat cermin ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa jika seorang hamba telah suci hatinya dan lurus jalannya, maka Allah akan membukakan mata batinnya. Ia tak hanya melihat apa yang tampak, tapi juga menyaksikan makna di balik bentuk. Ia akan memahami bisikan alam sebagai bahasa rahasia Tuhan. Tiap kejadian bukan lagi kebetulan, tapi surat cinta dari langit. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Wahai jiwa yang merindukan petunjuk, apakah engkau mampu mendengar suara Tuhan dalam diam? Apakah engkau mampu merasakan kehadirannya dalam dedaunan yang gugur, dalam gerimis yang turun perlahan, dalam pelukan sunyi malam yang sepi? Jika belum, bukan karena Allah jauh, tapi karena tabir masih menutup jendela jiwamu. Kefasihan ruh bukan hasil belajar, tapi hasil berserah. Bukan karena banyak membaca, tapi karena sering tenggelam dalam keheningan. Ketika hati bersih, ia akan mampu menangkap pesan dari detak waktu, dari gemetar dedaunan, dari detik yang lewat begitu saja. Alam semesta bukan lagi ruang kosong, tapi kitab terbuka bagi yang hatinya terjaga. Sahabatku, ruh yang fasih membaca tanda-tanda ilahi tidak akan mudah panik saat musibah datang, tidak akan sombong saat nikmat berlimpah, karena ia tahu semua adalah bahasa Tuhan yang sedang mendidik, menggugah, dan membimbing dengan cinta. Ia melihat segala hal sebagai pengingat untuk kembali. Ya Allah, bukakan mata hati kami, agar kami mampu memahami bahasa-Mu dalam peristiwa hidup kami. Jadikan kami ahli zikir dalam diam, pembaca ayat-Mu dalam kejadian, dan penerima cahaya dalam kerendahan. Amin ya Fatah, ya Nur as-samawat wa al-ard. Lenyapnya keinginan pribadi, hidup dalam kehendaknya. Wahai pencari yang terus mendaki, pada titik tertentu dalam perjalanan ruhani, ada saat di mana keinginan pribadi mulai memudar seperti kabut yang tersingkap oleh cahaya pagi. Itulah saat ketika kehendak sang salik tidak lagi menjadi pusat. Yang ada hanyalah kehendaknya, dan itulah tanda nyata dari buah mi'raj yang sejati, lenyapnya ego dalam lautan ketundukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa hakikat mi'raj bukanlah kemampuan untuk melihat hal-hal luar biasa, melainkan kemampuan untuk melebur dalam kehendak Allah. Sang salik tidak lagi mengatakan, "Aku ingin," tapi bertanya dalam batin, "Apa yang kau kehendaki dariku ya Rabb?" Disinilah ruh berhenti menuntut dan mulai tunduk sepenuhnya. Wahai jiwa yang sedang mencari kesejatian,
Ego adalah tabir paling tebal yang memisahkanmu dari Tuhanmu. Ia membisikkan rencana, ambisi, dan keinginan yang dibungkus dengan nama kebaikan. Tapi di balik semua itu, ada aku, dan aku. Maka Allah tidak akan memenuhi bejana yang sudah penuh. Ia akan menunggu sampai engkau kosong, dan hanya saat itulah Dia memenuhi dengan cahayanya. Firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kamu menghendaki, kecuali jika dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah At-Takwir ayat 29. Dengarlah wahai kekasih yang rindu berserah. Ketika seseorang telah hidup dalam kehendaknya, ia menjadi seperti daun yang ikut dalam arah angin, tapi bukan karena lemah, melainkan karena yakin bahwa angin itu datang dari Allah. Maka apapun yang terjadi, ia menerima, bahkan bersyukur. Ia tidak menolak takdir, bahkan mencintai apa yang Allah pilihkan, karena hatinya telah luluh dalam kerelaan. Ia seperti Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan menyembelih Ismail. Ia tidak protes, tidak ada tanya, hanya patuh. Karena dalam dirinya kehendak pribadi telah mati, dan yang hidup hanyalah kehendak Tuhan. Ya Allah, matikan dalam diri kami segala kehendak yang berasal dari ego, dan hidupkan dalam kami kehendak-Mu yang penuh hikmah. Jadikan kami hamba yang ridha atas pilihan-Mu, meski tak selalu kami mengerti. Ajarkan kami berserah, dan jadikan penyerahan itu cahaya yang menuntun kami pulang. Amin ya mujri al-qadar, ya Rabb al-murad. Kekhusyukan hakiki dan ketundukan jiwa yang dalam. Wahai engkau yang menunduk dalam kerinduan, jika mi'raj ruhani telah dicapai, maka salik akan diselimuti oleh kekhusyukan yang hakiki dan ketundukan jiwa yang mendalam. Ini bukan kekhusyukan yang dibuat-buat oleh gerak tubuh, bukan pula ketundukan yang hanya tampak di mata manusia, tetapi kelembutan jiwa yang mencair di hadapan Allah, seperti lilin di bawah cahaya matahari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyingkap bahwa kekhusyukan sejati adalah buah dari pertemuan hati dengan Allah. Ia muncul bukan dari latihan semata, tetapi dari kesadaran penuh bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Raja segala raja. Saat ruh telah merasakan kehadirannya, maka tubuh pun akan luluh, mata akan berlinang, dan hati akan bergetar lembut seperti daun yang disentuh angin malam. Allah Ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Wahai kekasih cahaya, ketika kekhusyukan itu hadir, dunia kehilangan pesonanya. Engkau tidak lagi tergesa-gesa dalam ibadah. Setiap sujud terasa seperti pelukan pulang, setiap bacaan seperti bisikan cinta. Tak ada yang lebih menenangkan selain waktu bersimpuh dalam diam di hadapannya. Bahkan tangisan menjadi bahasa syukur, dan diam menjadi bentuk tertinggi dari doa. Perhatikanlah, ketundukan jiwa bukan kelemahan, melainkan kemuliaan. Karena hanya jiwa yang besar yang mampu menunduk dalam. Seperti tanah yang rendah menumbuhkan kehidupan, jiwa yang tunduk menumbuhkan kebajikan. Ia tidak angkuh ketika dipuji, tidak memberontak ketika diperintah. Ia menjadi hamba sejati, bukan hanya dalam laku, tapi dalam seluruh getar batinnya. Wahai sahabat sunyi, tanyakan pada dirimu, sudahkah sholatmu menjadi mi'raj ruhani? Atau ia masih gerak kosong tanpa ruh? Sudahkah hatimu ikut bersujud saat dahimu menyentuh sajadah? Bila belum, jangan berhenti. Teruslah mengetuk pintu itu. Karena pada akhirnya Allah tidak menolak hamba yang datang dalam ketulusan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kekhusyukan yang mengakar dalam dan jiwa yang tunduk tanpa syarat. Jadikan ibadah kami pertemuan, bukan rutinitas. Jadikan sujud kami pelabuhan, bukan beban. Dan hadirkan Engkau dalam setiap detik yang kami lalui. Amin ya khashi al-qulub, ya mujib ad-du'a. Buah itu tak tumbuh dari ambisi, tapi dari penyerahan. Wahai sahabat yang mendaki dalam diam, ketahuilah
bahwa buah sejati dari mi'raj ruhani bukanlah hasil dari ambisi. Ia tidak tumbuh dari tekad semata, tidak berkembang dari keinginan untuk berhasil, untuk terlihat mencapai, atau untuk menguasai jalan spiritual. Buah itu tumbuh dari tanah yang basah oleh air mata penyerahan, dari benih yang ditanam dalam kegelapan malam, dari jiwa yang berkata, "Aku tak punya apa-apa selain Engkau." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menasihatkan, jangan berjalan kepada Allah dengan mengandalkan kekuatanmu, karena yang kuat justru yang akan ditundukkan. Berjalanlah dengan kefakiran, kehinaan, dan ketulusan, karena yang sampai bukan mereka yang berlari paling cepat, tapi mereka yang paling pasrah. Wahai jiwa yang ingin dekat, ambisi, bahkan dalam bentuk yang suci, tetaplah ambisi jika ia mengandalkan diri. Ia bisa menyelinap di balik zikir, bersembunyi di balik amal, dan menyusup dalam doa. Tetapi penyerahan adalah fana. Ia mematikan aku dan menghidupkan engkau. Ia tidak memaksa hasil. Ia menyerah pada ketentuan. Ia tidak mengatur langkah. Ia menunggu perintah. Disinilah buah ruhani tumbuh, dalam diam, dalam pasrah, dalam ketiadaan. Allah Ta'ala berfirman, dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Quran Surah Al-Ahzab ayat 3. Dengarkan ini, wahai pecinta. Buah mi'raj bukan pujian manusia, bukan pengaruh, bukan popularitas rohani. Ia adalah pengosongan batin dari segala kehendak selain Allah. Ia tumbuh dalam sunyi dan mekar dalam kerelaan. Ia bukan hasil dari kalkulasi amal, tapi hadiah dari cinta. Maka, jika engkau merasa kosong, jangan bersedih. Mungkin itu tanda bahwa tanah hatimu sedang digemburkan olehnya. Wahai penempuh jalan ilahi, jangan khawatir jika jalanmu lambat. Jangan kecil hati jika tak ada yang tahu nama jalan yang engkau tempuh. Karena Allah tahu, dan itu cukup. Teruslah melangkah dengan lutut yang lelah dan dada yang berat, karena Allah mencintai hamba yang bergantung hanya padanya. Ya Allah, tumbuhkan dalam hati kami buah yang lahir dari penyerahan. Matikan ambisi kami yang terselubung, dan hidupkan kepercayaan kami kepadamu. Jadikan kami hamba yang tidak berharap pada dunia, dan cukup dengan Engkau sebagai tujuan. Amin ya Rabb al-Muttaqa'an, ya warith al-qulub al-mukhlisin. Wahai jiwa yang mencari cahaya, setelah perjalanan mendalam ini, adakah engkau merasakan desir halus dalam dadamu? Sebentuk kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa ruhmu sedang memanggilmu pulang. Buah dari mi'raj ruhani, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, bukanlah buah yang tumbuh dari ambisi, bukan pula hasil dari pencapaian duniawi. Ia tumbuh dari keheningan, dari kerendahan, dari penyerahan. Ia hadir dalam bentuk kehadiran hati yang stabil, hikmah yang matang, cinta yang tulus, kefasihan ruh yang lembut, dan ketundukan yang meluruhkan diri dalam kehendaknya. Wahai engkau yang mendengar, mi'raj bukan sekadar tentang pergi ke langit, tapi tentang bagaimana langit turun ke hatimu dan mengubah cara engkau memandang dunia, mencintai sesama, dan beribadah dalam hening. Biarlah hati kita menjadi bumi bagi buah-buah itu tumbuh. Biarlah kita diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena sedang tenggelam dalam makna. Ya Allah, bimbing kami dalam pendakian ini. Jangan biarkan kami tersesat dalam jalan ego kami sendiri. Jadikan hati kami bening, ruh kami lapang, dan jiwa kami lembut dalam menerima cahayamu. Amin. Ya Nur As-Salikin, ya Qabidha Qulub Al-Arifin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang buah dari mi'raj ruhani dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.